Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Oke, kembali di sini berjumpa lagi di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Seperti biasa Mendes akan memberikan fun reading ya, berbentuk prediksi ya. Oke. Di sini pada kesempatan ini Mendes mengambil sebuah judul edisi hubunganku. Mengapa tiba-tiba dia ngeblok komunikasi dengan aku? Ya. Sekali lagi ya. Saat ini Mendes mengambil sebuah judul edisi hubunganku. Mengapa tiba-tiba dia blok komunikasi dengan aku? Oke. Di hadapan kalian sudah ada 3 tumpuk kartu pilihannya ya. Di antaranya pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Untuk membedakannya seperti biasa Mendes akan memberikan pembedanya ya. Di antaranya ya file nomor 1 ada lipstick warna marun ya, kemudian warna hitam dan warna coklat. Oke. Ya. Oke. Kalian bisa pilih 1, pilihan 2, atau pilihan 3, atau pilih semuanya ya. Caranya bagaimana? Itu dengan fokuskan hati dan pikiranmu ya. Gunakan intuisi hatimu dan bayangkan orang yang kamu harapkan ya, atau orang yang kamu pertanyakan di sini. Kemudian jangan lupa selalu berdoa memohon kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang readingan ini ya. Oke, silakan dipilih. Aku tunggu ya. 5 detik saja. Kalau kurang waktu boleh pause kemudian play lagi videonya. Ya, silakan. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Ada J-Sekop ya. Seseorang anak muda ya, berambut sangat gelap ya, berambut sangat gelap, dan ini apa ya maksudnya, yang orang yang termasuk orang baik gitu ya, termasuk orang baik. Kok tumben J berbuat baik ya. Jadi seseorang pemuda yang berambut gelap dan perbuatannya baik ya. Atau seseorang pemuda yang belum matang ya, dan seseorang pemuda yang tidak bisa diandalkan, cuman baik saja tapi belum bisa diandalkan. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Kepribadian seorang J-Sekop ini sendiri ya adalah dingin dan mementingkan diri sendiri. Oke, kita mulai lagi dengan clue-nya. 44 ya. 44 di sini ya. Diartikan sebagai kebahagiaan ya, kesenangan atau relaksasi akan adanya pesta besar di sebuah gedung ya. Oke. Sekarang untuk mewakili perasaannya. Edisi hubunganku, mengapa tiba-tiba dia blok komunikasi denganmu? Oke ya. Di sini ada 3 koin atau diartikan sebagai pembuktian ya. Di sini kenapa dia ngeblok ya, ngeblok nomor WA kamu atau aplikasi semacam komunikasi ya, itu semua prasarana komunikasi. Kenapa dia blok tiba-tiba? Karena dia ingin membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar dia ingin membuktikan dan mencari di dalam hatinya gitu ya, bahwa kamu itu benar-benarkah kamu itu ada seorang star buat dia gitu. Apakah benar-benar kamu itu adalah semangatnya, atau benar-benar kamu itu adalah suatu
seseorang yang bisa benar-benar menjadikan dia bahagia selama ini ya. Apakah benar kamu itu adalah cahaya kehidupannya atau kedamaiannya? Karena di sini ada relaksasi. Alasannya dia ngeblok itu kenapa? Dia lagi melakukan relaksasi atau menenangkan dirinya, gitu, menenangkan hatinya untuk mengerti perasaannya dia sendiri tentang hubungan ini bagaimana toh gitu. Apa benar kamu itu benar-benar kebahagiaan buat dia gitu. Soalnya apa? Di sini selalu terjadi pertengkaran setiap kalian bertemu, setiap kali berkomunikasi ya. Tapi dia bahagia bersama kamu. Ya, tapi kok kenapa selalu terjadi pertengkaran dan dia itu selama ini kenapa tiba-tiba ngeblok itu hanya untuk merelaksasi atau menenangkan diri atau mencari apa yang sebenarnya terjadi pada perasaan dia itu, apakah ya benar kamu itu pilihan dia yang tepat gitu ya. Hubunganmu, mengapa tiba-tiba dia blok komunikasi denganmu? Iya, ini diklarifikasikan ya sebagai dia itu berhati-hati ya, berhati-hati dengan secara bijaksana ya, bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat yang baik, dengan rencana yang baik, niat yang baik. Itu harus benar-benar tahu apa tujuan dari hubungan ini, karena selama ini itu kalian itu cuman berantem. Kalau misalkan nggak datang nggak chat ditungguin, tapi kalau chat kalian berantem gitu. Begitu dan begitu terus. Kalau kalian nggak ketemu kangen, tapi kalau ketemu langsung terjadi perang argumen gitu. Terus kalau nggak chat kalian ditunggu, tapi kalau chat adanya cuman berdebat gitu. Jadi si dia ini ngerasa sangat amat pusing ngadepin semua ini. Jadi dia bertanya-tanya dalam hati sebagaimana sih sebenarnya hubungan ini, dan dia akan membuktikan kenyataan hubungan ini seperti apa di dalam hatinya, itu pengen tahu gitu loh. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang ngalamin, bisa dia yang ngalamin. Karena di sini kan energinya ditarik secara general, secara dari mana saja gitu ya. Jadi bisa jadi kamu yang di posisi ini gitu ya. Ya, ini hubungan ini sebetulnya indah, cuman ya itu diliputi dengan perdebatan yang nggak penting gitu loh. Setiap kalian rindu, ya rindu banget. Tapi begitu kalian ketemu udah kayak seperti kucing ketemu tikus gitu. Kepinginnya ngudak aja, kepinginnya nguber aja, akhirnya berantem. Nanti kalau nggak ketemu, nggak chat gitu, bangsa beberapa jam gitu aja, bingung ya. Bisa kamu, bisa dia ya, bingung aja. Pengennya ketemu, tapi begitu chatnya masuk, udah chat masuk bilang halo apa kabar, karena kamu udah kecewa, udah sejam baru dibalas, udah langsung aja ribut gitu ya. Kayak gini nih. Jadi alasannya apa? Alasannya kalian diblok itu, kenapa alat komunikasi kamu diblok olehnya? Karena dia itu lagi mencari sebenarnya hubungan ini bagaimana gitu loh. Kalian itu saling mencintai enggak? Udah capek dia itu, rasanya sudah capek. Atau bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia. Udah sangat capek dengan hubungan ini. Ya, karena enggak jelas gitu loh. Ini kayak ajang pertengkaran aja. Di sini digambarkan sebagai cahaya kehidupan, kedamaian ya. Dan dia itu kamu itu semangat dia, atau kebalikan dia semangat kamu gitu ya. Ini bisa vice versa kan, bisa terbolak-balik posisinya energi ya. Dia itu merasa bahagia bersama kamu gitu ya. ya kan? Ya ngerasa damai. Tapi begitu kamu itu kebahagiaan dia juga di sini. Ya, jadi dia itu pun bingung mau dibawa kemana ini hubungan, mau serius apa tidak. Jadi dia bingung sendiri. Kemudian setiap bertemu itu apa, bertengkar, terus apapun masalahnya jadi pertengkaran. Tapi kalian saling rindu, saling kangen, saling kepo-kepoin gitu. Kok kenapa dia nggak balas chatku,
kenapa kok dia nggak ada kabar sakit atau sehat, kayak gitu-gitu. Tapi kalau bertemu terjadi perdebatan ya kayak apa ya, nggak ada dicari, begitu ada dimusuhi gitu loh. Inilah alasan dia ngeblok. Dia ingin mencari kebenaran di dalam hatinya itu sebenarnya ini hubungan model apa gitu loh, kok seperti ini gitu ya. Nggak enak ya di blog ya emang. Sekarang aku tanya ke Google Backsnya ya, kamu harus bagaimana kalau kamu mengalami masalah seperti ini? Harus marah lagi atau cuek atau harus berubah? Kita lihat ya, kita kocok Google Backs. Mendes Tarot beri saran untuk hubungan, pilihan kartu nomor 1. Bismillah. 2, 3. Kalian itu cinta, dia juga cinta, tapi kenapa setiap bertemu kok berdebat aja? Kalian kangen, dia juga kangen, tapi kenapa kalian itu selalu berdebat aja? Kalau udah di depan mata itu pengennya itu ya udah berdebat aja. Mungkin apa keseruannya begitu? Enggak juga, ya kan? Sehingga dia juga lelah gitu. Kamu pun tentunya capek, tapi kalau nggak ketemu kangen, kalau ketemu diajak berantem. Hubungannya lucu ya. Aku buka. Oh, saling menyayangi. Iya, sejatinya memang kalian ini saling menyayangi. Ya, karena kamu juga ini bisa vice versa ya, bisa kamu bisa dia. Kamu adalah kehidupannya, dia adalah kehidupan kamu adalah kehidupan dia. Dia adalah semangatmu, ya kan? Dia ada semangatmu, tapi kamu juga semangat dia, itu saling mengisi itu. Tapi nggak tahu kenapa ini selalu terjadi pertengkaran. Kan kalian saling menyayangi kan? Tuh, untuk yang kedua apa sarannya? Tapi jadi sarannya tuh seperti ini, harus saling menyayangi aja. Coba tanamkan di saling menyayangi. Tapi ending-endingnya kami nanti akan terjadi lamaran. Ini dia lagi relaksasi ya. Ini untuk membuktikan hatinya itu seperti apa. Saat ini dia lagi melakukan relaksasi atau menenangkan diri untuk mencari sebenarnya itu apa di hatiku. Sebenarnya kita ini hubungan model apa gitu, maksudnya dia tuh seperti ya, nanti akan ada lamaran ya, mudah-mudahan ya. Ini bukan timeless ya. Oh iya, yang untuk bertanya ini apakah timeless apakah tidak ya. Mendes belum bikin suatu readingan yang bersifat timeless ya. Masalahnya apa? Buat Mendes timeless itu harus benar-benar dikaji, benar-benar diulik banget gitu. Soalnya apa? Jangan sampai menjanjikan seseorang kalau ini adalah timeless. Timeless kan berarti kan kekal gitu ya, kekal dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Mendes belum ya. Nanti kapan-kapan Mendes akan bikin yang bersifat timeless, tapi tentang jodoh kamu gitu. Kalau seperti ini aku biasanya bikin kayak semacam sebulan gitu, posisinya sebulan gitu, nanti bisa berubah lagi posisi ininya ya, readingannya gitu. Jadi bukan timeless ya, bukan. Mendes belum bikin yang bersifat timeless. Nanti pasti bikin, cuman belum sekarang. Harus perlu benar-benar butuh meditasi untuk timeless itu, tidak sekedar bikin-bikin gitu aja ya. Masalah ini mengandung hamil dong kalau mengandung. Masalah ini mempengaruhi untuk kehidupan seseorang ya. Aku tidak mau menjerumuskan kalian bikin timeless terus kalian readingannya itu bagus gitu, kalian pilih pas dapat bagus, timeless ini kata Mendes ini pasti bukan. Kalau timeless itu kan untuk jangka panjang dan bisa jadi selamanya gitu ya. Jadi belum bikin. Aku ndak mau kasih kalian itu seperti impian belaka atau berandai-andai gitu, nggak mau. Jadi aku baca yang paling minimal ini maksimal waktunya berlaku sebulan ya, sebulan. Ini aku udah pikirkan agar kalian tidak terlalu berharap gitu. Jadi kalau udah sebulan nanti udah kembali untuk perubahan prediksi baru. Jadi kamu harus melihat lagi ke perubahan dari readingan ini gitu. Misalkan
sekarang dia cinta banget sama kamu gitu. Bisa jadi sebulan yang akan datang dia sudah berubah gitu, namanya kehidupan kan. Jadi Mendes belum bikin timeless. Timeless itu sangat berat bagi Mendes ya. Karena apa? Mendes berhubungan dengan kalian dan Mendes tidak mau memberikan harapan buat kamu kalau dia ini adalah milik kamu gitu misalkan gitu. Nanti tapi suatu waktu akan bikin timeless dan betul-betul Mendes harus bermeditasi untuk memohon petunjuknya agar tidak sampai salah ya, dan memang betul-betul terjadi. Mendes paling cuma akan sebutkan waktunya ketemu kapan. Kalau kalian berjodoh tunggu 8 bulan lagi atau berapa bulan, insya Allah itu bisa resonate ya. Tapi kalau untuk misalkan belum terbayang itu waktunya, orangnya belum terbayang ya, kalian jodoh nanti akan ketemu ya, akan selamanya. Itu setiap membaca itu artinya seperti itu, setiap membaca itu artinya berlaku cuma 1 bulan ya, kayak seperti ini 1 bulan. Ini dia yang blok nomor kamu, tapi bisa juga 2 minggu kemudian dia udah buka, atau 2 hari kemudian bisa buka. Pokoknya lingkarannya tuh 1 bulan gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, setia menunggu jodoh akan datang. Iya, ini lagi ngeblok kalian. Alasannya apa ngeblok? Dia lagi mencari kebenaran isi hatinya tentang hubungan ini. Soalnya hubungan ini bukan toxic sih, menurut aku bukan toxic, cuman dinamikanya atau ya liku-likunya itu harus berantem kangen itu. Janda, kalian berdealing dengan janda kah? Yang maskulin atau yang feminim, berdealing dengan duda ya, sering di blok-blok ini. Enggak sih, Des, baru tiba-tiba aja, makanya kan saya kaget ya. Kalau kalian tanya kenapa di blok, di sini nggak ada alasan ya, nggak ada alasan orang ketiga atau orang kelima, itu nggak ada. Adanya cuma dia ingin membuktikan perasaan hatinya apa sebenarnya hubungan ini gitu. Nah, karena di sini ada relaksasi, dia lagi menenangkan diri, lagi bermohon pada Yang Maha Kuasa untuk petunjuk untuk hubungan ini mau dilanjut atau tidak gitu. Ya karena udah lelah, dia itu udah lelah sekali. Gitu ya. Sekarang aku shuffle. Tapi di sini ada lamaran ya. Sebagian nanti ada yang relaksasinya selesai, ngebloknya dibuka, dia udah ngerti jawabannya kalau kamu itu memang benar-benar orang yang terbaik, kamu tuh benar-benar pasangan yang diharapkannya, nanti akan terjadi lamaran ya gitu. Di sini nggak ada ya kan, tinggalkan saja gitu, nggak ada. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau kalian sayang berubah ya, jangan berantem terus. Berantem boleh tapi sesekali aja ya, jangan tiap hari ketemu, setiap detik ketemu berdebat ya, untuk hal yang nggak penting lagi, bikin pusing kan. Mending aja baik-baik aja, nggak usah cemburu, dia nggak ngapa-ngapain di sono, dia baik-baik aja, hatinya hanya untukmu. Biasanya perdebatan itu jadi karena ya cewek, biasanya yang feminim tuh ya, yang suka rentan kepercayaan ya. Cowoknya kerja sama timnya ya, kan namanya orang kerja kan ada yang namanya tim gitu ya. Ngobrol aja sama satu tim itu. Nah di situ ada ceweknya juga. Nah pasangan si cewek, kamu mungkin yang cewek ya, itu udah curiga, cemburu, akhirnya agak telat menjawab itu, agak telat ngechatnya, telat ngerespon gitu ya, karena dia memang lagi banyak pekerjaan, timbul overthinking, cemburu, terus kenapa kamu nggak balas, sudah 2 jam nggak balas, 1 jam memang nggak sempet. Nah udah mulai itulah terjadi pertengkaran. Makanya si dia ini kayaknya, si dia ini yang maskulin deh, kamu yang nonton yang feminim itu cemburunya besar, jadi dia suka kebingungan gitu ya, suka kebingungan untuk hubungan ini, terlalu dia itu nggak nyaman gitu, makanya dia nanti terus kemudian selesai selesai relaksasi, buka blog, langsung kalian dilamar. Apa? Amin gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan ya, kalau berhubungan atau menjalin hubungan jangan terlalu overthinking, yang kadang banyakinlah positive thinkingnya, agar energi yang tercurah di hati kalian itu untuk pasangan kamu itu juga energi positif thinking. Soalnya kalau kamu negatif, otomatis kesananya juga jadinya kayak ada dorongan gitu loh. Aku dicemburuin terus, aku mending beneran kayak gitu-gitu
ya kan? Mau? Enggak kan? Mendes sarankan selalu positif thinking aja kalau menjalin hubungan itu. Oke, dikasih sarannya 4. Nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Oke. Apa saran alam semesta untuk hubungan ini? Edisi hubunganmu, mengapa tiba-tiba dia ngeblok komunikasi denganmu? Tuh kan, karena dia ragu-ragu, dia itu ragu-ragu dengan hubungan ini. Ya, setiap bertemu berantem, setiap bertemu berantem, kalau nggak ketemu kangen banget. Jadi dia itu juga ragu-ragu gitu ya. Yang nonton, halo. Yang pilih nomor 1, halo. Dianya ragu-ragu, karena apa? Selalu berantem. Materi, mungkin juga karena keuangan juga kalian berantem ya. Kemarin biasanya ditraktir, kok nggak ditraktir tapi kamu yang traktir, karena apa? Dia belum gajian sayang. Enggak, Mendes. Ya bisa aja sih kayak gitu jadi masalah kan, karena namanya hubungan, makanya di situ terjadi perdebatan terus. Semuanya yang nggak penting-penting itu diurusin sama kamu. Kamu bisa dia, bisa kamu ya. Ya bisa vice versa ini ya. Kemudian lingkaran komit atau lingkaran atau komitmen, ya kamu akan ada komitmen sama dia karena sekarang dia udah selesai relaksasi, dia menemukan jawabannya bahwa sebenarnya kalian berdua itu saling sayang, saling melengkapi ya, saling memberi kedamaian, dan kalian ini adalah semangat dia, atau bisa vice versa, bisa dia itu sebetulnya buat kamu adalah semangatnya gitu, semangatmu gitu ya. Nah, makanya terjadilah komitmen ya, ada lamaran juga di situ ya. Udah, overthinkingnya dibuang kalau kalian ingin hubungan itu langgeng ya. Overthinking itu seperti penyakit kurap, ngerikitin lama-lama jadi penyakit kurap. Kalian itu sama-sama cinta, tahu nggak? Percaya nggak? Apa ini pilihan Mendes juga? Emang Des, iya dari tadi udah bismillah aku mau pilih nomor 1. Padahal aku biasanya, Mendes itu biasanya pilihnya nomor 2. Ya ini kenapa terpanggil untuk pilih nomor 1 ya. Pengen dilamar ya Des. Kalau ada yang mau ngelamar silahkan sih. Aku mah mau aja. Kamu mau nggak? Mau kan? Apa tujuan pertama? Oke ya, yang pilih nomor 1 seperti itu. Yang di pesan dari kartu tarot ya, seperti itu ya. Ini dihimbau kamu itu jangan sampai terjadi pertengkaran terus. Berbuatlah secara dewasa ya, saling menyayangi ya, setia menunggu ya. Jangan berantem untuk hal-hal yang nggak penting, melelahkan tahu, capek tahu nggak sih. Kalau kalian sayang ya wujudkan kesayanganmu, buktikan kesayanganmu dengan cara apa, bagaimana ya, percaya aja. Nah, kalau kalian sayang itu ya saling sayang. Kalau mau langgeng hubungannya tuh saling percaya, saling setia, saling jujur, dan saling asih menyayangi ya, saling asih, saling sayang gitu ya. Oke. Oke, yang pilih nomor 1, sebetulnya itu sepele. Cinta kalian besar, masalahnya sepele. Kenapa sampai diblok? Karena kalian atau dia yang keterlaluan. Saya nggak tahu, Mendesnya nggak ngerti. Ini cuman dibacakan di pesannya, cuman dia lagi relaksasi karena bingung, karena lelah dengan hubungan ini yang selalu terjadi pertengkaran yang nggak penting ya. Perdebatan hal kecil jadi besar masalahnya itu. Kayak seperti sepercik api ya, jadi berkobar-kobar karena apa? Karena nggak balas chat, karena telat chat gitu aja. Nah, telat ngerespon gitu aja langsung rame deh. Ya makanya dia bingung sih, dia tahu ini ya bisa vice versa, kamu yang bingung atau dia yang bingung ya, energinya bisa terbolak-balik. Ya padahal sejatinya kalian berdua ini saling menyayangi, saling merasa kalau dia itu kedamaian kalian gitu-gitu kan, bahagia ya, saling rindu. Iya, mulailah fase baru untuk lebih tegas dalam hubungan ini ya. Ya berubah ya. Ini di sini kan ada perubahan. Kamu harus berubah dan lebih tegas. Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil ya. Kamu harus lebih tegas dan lebih dewasa. Hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Oke? Mungkin Des. Nah, dengerin ya kata Mendes ya.
Udah biarin mau jalan sama cewek, dia kan cuma jalan, nggak ngapa-ngapain, hati tetap buat kamu, ya kan? Dia lagi kerja sama tim boncengan karena nggak ada motor, mungkin yang satunya ini yang perempuan itu misalkan gitu. Ya boleh ditanya, tapi halus-halus, Mas tadi boncengin siapa sih? Aku kan cemburu gitu. Bisa kan? Mas tadi kok nggak chatku kok nggak direspon, kamu kenapa? Lagi sibuk ya? Pasti ada jawabannya. Ya, karena di sini bukan ini ya. Di luar cowok yang memang benar-benar suka bohong, tapi di sini cowok yang benar. Yang aku baca adalah cowok yang benar-benar gitu. Ya, yang benar-benar sayang sama kamu, bukan ditanya, Mas kok nggak direspon kenapa, terus dia iya sibuk padahal nggak sibuk. Nah itu namanya udah di luar sini, udah nggak ada di sini. Ini tipe cowok yang uh, aku sampaikan pesannya tuh di sini tuh seperti cowok yang benar, bukan cowok yang suka bohong gitu ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 1. Semoga sukses selalu, semoga cintanya menjadi cinta yang indah ya. Kalian harus berubah. Kalau kalian yang mengalami masalah seperti ini, kalian harus berubah menjadi lebih dewasa ya untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah diperdebatkan. Ya, kalau nggak penting ya udah biarin aja. Yang penting kamu percaya, kamu setia, kamu jujur dan saling menyayangi, dijamin kekal dan abadi. Oke ya. Jangan lupa yang pilih nomor 1 komennya, likes-nya ya, komen aku tunggu ini. Kemarin belum aku respon ya. Kemarin lagi sibuk, nanti setelah readingan ini aku baru respon komen kalian ya. Jangan lupa likes, komen, subscribe ya, dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga share ke sahabat-sahabat kalian, mungkin ya mereka berjodoh juga dengan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Jadikan channel Mendes sebagai channel pilihan. Oke, terima kasih. Semangat selalu ya. Semakin dewasa, semakin kesana harus semakin dewasa ya. Oke, terima kasih. Bye. God bless you. Masih bergabung di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Sekarang tiba saatnya Mendes membacakan pilihan kartu nomor 2 yang diwakili oleh lipstick warna hitam, produks dari Implora. Oke, aku taruh sini ya. Perlu Mendes tekankan bahwa ini adalah bersifat fun reading, bisa resonate, bisa tidak, dan 1, jangan pernah jadikan pedoman hidup ya, karena ini hanyalah suatu prediksi, bisa resonate bisa tidak. Jadikan pedoman hidupmu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta. Amin. Oke, edisi hubunganmu. Mengapa tiba-tiba dia ngeblok komunikasi denganmu? Kenapa sih kok tiba-tiba ngeblok? Salah apa? Pasti gitu ya hati kamu ya. Di sini bottom of the deck-nya ada as hati atau as of head, dan di sini clue-nya ada 5 2 ya. Oke. Jangan senyum-senyum nomor 2. Ngelihat as langsung senyum-senyum. Ngelihat as langsung senyum-senyum. Kenapa? Jangan kepedean, belum tentu bagus. Ada 8 koin untuk perasaannya ya. Ada 7 cup atau 7 mangkok bakso. Terus ada 9 pedang ya. Terus ada 5 pedang. Nah kan. Kemudian klarifikasinya ada 3 pedang. Kenapa ini ya? Kok jadi ada 3 pedang segala? Kemudian ada temperance ya. Ada 2 of cup atau 2 koin, dan terakhir ada the hermit. Oke. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi hubunganmu, mengapa tiba-tiba dia ngeblok komunikasi dengan kamu? Kenapa ini ya? Padahal ya di sini bottom of the deck ya, ini Mendes udah berpikiran bagus di sini. Ini adalah suatu kebahagiaan atau rumah atau cinta yang sangat bahagia ya, kegembiraan, terus awal romantis, terus sebuah surat cinta juga ada di sini ya, di as ini. Pokoknya yang berhubungan dengan cinta itu ada di as ini ya. Sebuah surat cinta, terus kemudian pokoknya semuanya ada di sini deh, yang hubungan dengan cinta dan indah-indah, nggak ada yang luka-lukaan.
Nah, pribadinya juga ini pribadi yang pemalu dan penolong, sangat baik kan, udah pemalu tapi penolong ya kan. Kalian berdiri dengan elemen air dan elemen api. Elemen api yaitu Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces ya, oke? Senyum-senyum aja nomor 2. Kemudian clue-nya ada 552. 52 itu diartikan sebagai teman sejati ya, akan mempengaruhi kamu. Ya mungkin karena kesabaran dia, karena toleransinya, atau akan terjadi kelahiran juga ya. Oke. Untuk perasaannya, mari kita buka, kita ulik-ulik ada apa perasaannya, kok sampai ngeblok itu kenapa? Di sini si dia bisa vice versa ya, bisa kamu yang ada di sini energinya, bisa dia ya. Di sini dia lagi melakukan proses ya. Proses apa sih? Proses karena dia itu banyak pilihan, dia itu pengen mengerti ya apa sebenarnya yang harus dia lakukan untuk banyak pilihan ini, karena dia itu kan cowok yang ganteng, kalau cowok ya ganteng, tajir gitu-gitulah ya. Ya karena ini dia itu sekarang tuh lagi merasakan proses dalam hatinya, tuh ada proses gitu loh dalam hubungan itu. Dia ingin sekali memproses ya, karena dia itu banyak pilihan, sampai kadang-kadang dia tidak tidur. Dia itu takut dimanfaatkan, karena selama ini tuh dia itu ternyata itu dimanfaatkan. Ya ini bisa kamu, bisa dia ya, ini bisa tertukar energinya. Dia merasa kalau hubungan ini tuh dia tuh merasa dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan dari semuanya, tidak cuma kamu yang memanfaatkan, tapi dari semua pilihan di sini itu semua memanfaatkan dia gitu. Dia sampai nggak bisa tidur ya. Kenapa dia termasuk ngeblok kamu? Ya dia mau berpikir dulu, memproses hubungan ini. Dia ini memikirkan, bisa juga dia berpikir kamu itu banyak pilihan ya. Kamu banyak pilihan, sedang dia sendiri itu benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu ya. Dia ingin sekali memproses hubungan ini dengan kamu itu menjadi hubungan yang baik gitu ya, yang benar-benar serius. Tapi nggak ada di sini itu, dia itu terfikirkan, yaitu merasa dimanfaatkan aja gitu ya. Nanti kamu yang banyak hubungan misalkan nih, kamu ini, aku ambil versi yang kedua ya. Dia merasa kamu itu banyak pilihan, setiap sore, setiap malam itu dia nggak bisa tidur, itu pikirannya tuh ngelantur, pusing mikirin hubungan ini. Karena apa? Dia selama ini untuk apa jalin hubungan sama kamu gitu, dia tuh ngerasa dimanfaatkan aja gitu ya, baik dari fisik, dari hatinya tuh dia tuh seperti dimanfaatkan, dari material gitu, seperti itu menurut versi nomor 2. Tapi kalau versi nomor 1 sih, dia itu banyak pilihan, jadi itu kebingungan gitu loh, tidak bisa tidur ya, dia itu sangat amat sampai lelah gitu. Karena apa? Dia itu merasa dibohongin gitu loh. Karena apa? Dibohongin, dia itu dimanfaatkan oleh hubungan ini gitu. Dan dia itu patah hati itu, kayak sedih banget gitu. Hatinya tuh terluka ya. Karena apa? Versi nomor 2 ya, kamu itu banyak pilihan. Ya kalau versi nomor 1, dia itu juga banyak pilihan. Dianya ya, bukan kamu. Jadi pasanganmu tuh banyak pilihan, dia itu bingung untuk menentukan sampai nggak bisa tidur. Dan itu kebanyakan dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan ini ya. Ya kan banyak sekali ini pasangan ini, orang-orang ini cuma memanfaatkan. Ya, tapi kamu tidak ya, kamu nggak memanfaatkan di sini. Untuk versi nomor 1 kamu nggak memanfaatkan, cuman dia itu kadang nggak bisa tidur memikirkan hubungan ini. Kamu tuh memanfaatkan enggak sih? Gitu. Padahal kamu nggak memanfaatkan, karena dia keseringan dimanfaatkan oleh orang-orang ini ya. Dia itu terluka hatinya, karena selama ini yang diharapkan itu pada memanfaatkan dia. Akhirnya kan dia menemukan kamu pun dia ketakutan kamu memanfaatkan dia juga gitu loh ya. Paham nggak sih ya? Kok muter-muter kayak gini sih, Des? Iya, Mendes juga bingung kok muter-muter. Nah, kenapa kalian diblok? Intinya kita ambil versi nomor 2. Dia lagi memproses hatinya karena dia melihat kamu banyak pilihan. Dia sampai nggak bisa tidur mikirin kamu yang banyak pilihan itu, dan dia itu merasa kamu manfaatkan dia itu gitu loh ya. Akhirnya dia terluka
ya, dan dia harus memerlukan waktu untuk penyembuhan atau untuk mencari kebenaran ini tentang hubungan ini memang benar kamu itu memanfaatkan dia atau dia, karena dia benar-benar cinta sama kamu ya. Kemudian lagi mencari kestabilan hatinya, kestabilan pikirannya. Di sini dia makanya ngeblok kamu gitu ya. Dia lagi mengisolasi diri untuk menenangkan diri, untuk lebih mengerti tentang hubungan ini. Kamu apakah termasuk seperti orang-orang yang lain, seperti pacar-pacar dia yang dulu-dulu, yang pilihan dia yang lain itu, kamu itu memanfaatkan dia gitu loh. Gitu. Ya, dia itu terluka, dia kebingungan sendiri, akhirnya udahlah main blok aja ya. Terus dia, tapi main blok dia itu bukan karena mencari yang lain, tapi dia ingin menenangkan diri. Ada kemungkinan dia akan melakukan hubungan yang serius sama kamu ya. Dia juga cari tahu sebenarnya dia itu sayang sama kamu, tapi hatinya itu terluka karena dipermainkan oleh yang pasangan yang lainnya gitu ya. Oke, sekarang aku buka bottom callback-nya, kayak di sini lebih bisa memberikan saran deh ya. Kalau kamu tanya kenapa dia ngeblok no komunikasi sama kamu itu, ya dia takut dimanfaatin sama kamu ya. Dia selama ini dimanfaatin terus, jadi dia kayak trauma gitu ya. Padahal dia itu cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, berharap banget sama kamu ya. Mana Andes nggak ada gambarnya? Ini di sini nih, di bottom of the deck-nya ini adalah seseorang yang sangat mencintamu. Ini berbicara tentang kegembiraan, tentang hati dia. Dia itu gembira banget bisa bertemu dengan kamu gitu ya. Tapi kok ngeblok Des? Ya itu karena dia itu pengalaman yang kemarin sampai saat ini tuh dia tuh cuma dimanfaatkan terus ya. Dia itu bingung, ini dimanfaatkan beneran apa enggak, aku diperlakukan seperti ini tidak adil gitu kan. Gitu sayang. Sedih ya Des, sedih ya. Ya jelas lah, kamu pendiri kalau jadi dirimu sendiri gimana ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang merasa dimanfaatkan, tapi juga bisa dia yang memang dimanfaatkan. Energinya bisa tertukar-tukar ya. Oke. Pasti kamu yang merasa dimanfaatkan ya. Kelihatan sih di sini kamu dimanfaatkan sama dia. Lagi ngapain sih cari pacar yang banyak pilihan gitu? Kalau aku mah nggak mau sih, bikin pusing. Aku udah mau nanggung pusing, sakit kepala. Oke, kita buka goalbacks-nya dulu ya. Goalbacks-nya kita ulik, nanti ada apa pesannya buat hubungan kalian ini dan apa yang harus kamu lakukan ya. Nanti ikutin aja pesan dari goalbacks ini. Oke ya, aku ambil goalbacks-nya dulu. Jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 4 aja ya. Berikan saran buat yang pilih file nomor 2. Aku acak-acak biar ada ngumpul lama jatuh kan. Oke, yang jatuh biarin ya. 2, 3 ya. 4 dah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini yang nomor 4 terakhir. Aku buka sarannya untuk hubungan ini ya, yang pilih file nomor 2. Kegagalan. Oh ya, dia lagi mengalami kegagalan dalam hubungan selama ini. Dimanfaatkan lagi. Capek. Ya. Kamu jangan menganggap ini suatu kegagalan ya. Ini kan kamu baru diblok doang, belum diputusin untuk putus kan. Kecuali udah ada kata kita putus, kan belum ada kata putus, cuma lagi diblok. Tapi juga ada tanda-tandanya ya. Kemarin hubungan cinta kalian tuh bahagia, ceria gitu, tapi tiba-tiba kenapa dia berbalik arah menjadi seseorang yang kayak takut dimanfaatkan, karena dia memang udah pengalaman dimanfaatkan sebelum ketemu kamu. Manipulasi ya, ada dimanfaatkan ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang dimanfaatkan atau bisa dia kamu manfaatkan ya. Kan ini energinya kan general, umum gitu. Spiritual ya udahlah, kalian melakukan doa spiritual aja ya, sembahyang, doa ya, banyak ibadah ya. Kalau kalian terjadi kayak gini, kenapa, pertanyakan kenapa diblok kayak gini tuh, kesalahan kamu apa, lebih spiritual gitu.
tetap tersenyum ya, tetap tersenyum apapun yang terjadi. Ya kan aku bilang tadi ya, pertama dibuka bottom of the deck-nya kamu senyum-senyum, jangan senyum-senyum ya. Di situ beritanya kok tentang keceritaan cinta, tentang kebahagiaan cinta ya. Aku bilang jangan tersenyum, kita lihat dulu untuk tebaran kartunya. Kadang-kadang bisa sama, bisa enggak. Ini kebahagiaan. Sebetulnya memang kalian bahagia, kamu yang aku lihat ya. Pasti kamu bersama dia itu bahagia, tapi tiba-tiba dia ngeblok gitu loh. Karena ternyata dia itu punya pengalaman, banyak pilihan yang dia selalu dimanipulasi oleh pasangan itu gitu. Jadi dia itu kayak trauma gitu. Ya, dia terluka hatinya gitu. Dia sekarang lagi mengisolasi diri untuk mencari pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Ini hubungannya sama Yang Maha Kuasa. Oke. Kemudian aku ambil Word of Ampo ya. Kenapa diblok sih Indonesia itu? Dianya itu karena sering dimanfaatkan, jadi juga memukul rata kamu itu takutnya juga memanfaatkan dia gitu. Ya, dia terlalu sering dimanfaatkan oleh pasangannya gitu. Kan dia kan playboy, kalau cewek dia itu playgirl gitu. Dia itu terluka hatinya ya. Jadi kamu pun dianggapnya sama gitu loh, makanya diblok gitu. Sedih ya, jangan nangis lah. Ya udah sih, kalau nggak ada kepercayaan seperti itu buat apa hubungan kan terdiri dari 4 unsur: setia, percaya, ya kan, jujur, dan saling mengasihi. Ini kalau seperti ini kan berarti udah ngeblok hanya karena dia kayak udah ketakutan dimanfaatkan oleh orang-orang terdahulu gitu. Jadi kamu yang jadi diblok, kamu yang jadi resah kan. Oke. Nih ada sesuatu yang aneh ini, amplop. Nah, udah 2 aja ya. Bingung juga sih kalau tahu-tahu diblok itu, kita lagi bahagianya, lagi seneng-seneng gitu ya, malah ditinggal, diblok gitu aja, nggak ada kabar berita. Kamu di PHP-in, apa dia takut di PHP-in tuh? Kamu takut di PHP-in apa dia PHP-in? Emang kamu PHP-in dia ya? Jangan ketawa. Atau kamu di PHP-in dia atau kamu PHP-in dia? Bisa vice versa ya. Menerima apa adanya pasangan tuh, kalau kamu sayang katakan sayang ya. Ada kan cara lain buat bisa kamu komunikasi ya tanpa pakai kartu yang dia blok ya. Kalau memang kamu cinta, di sini kan ada kegembiraan cinta kan. Ya kamu belilah kartu, terus bilang ke dia, ini apa masalahnya, tolong dijelaskan, kok sampai main blok-blok gini kan, aku kan jadi bingung ya, kita bicara baik-baik gitu, apa maksudnya kok diblok seperti ini ya. Kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka, jangan main blok kayak gini, kalau kayak gini kan membuat hati aku bingung gitu. Nah nanti kalau dia bicara apa adanya ya udah kamu terima apa adanya ya. Misalkan dia cerita, aku pernah ini aku takut kamu ini juga gitu, aku pernah dimanfaatin selalu sama cewek-cewek yang terdahulu dan aku takut kamu memanfaatkan aku, misalkan dia jawab gitu ya, kamu harus menerima apa adanya, mau tak lanjut apa mau tak udahin gitu aja sih ya. Oke. Selalu berdoa untuk yang terbaik buat hubungan kalian, selalu berdoa untuk diri kalian sendiri ya, dan selalu berdoa untuk orang-orang di sekitar kamu yang membahagiakan kamu ya. Jangan terfokus oleh masalah seperti ini. Diblok ya udah diblok, cari yang lain gitu. Jangan gitu dong ya. Enggak, ya kamu tetap aja hubungin dia, kan udah dikasih tahu caranya. Beli kartu baru, dia telepon aja, kamu telepon, diangkat, terus kamu bicara apa adanya, minta tolong jangan ditutup dulu, aku mau bicara gitu ya. Oke, semoga Allah menyertai dan memberkati hubungan kalian ini ya. Kalau kalian memang cinta, kalian memang sayang ya. Oke ya, yang pilih file nomor 2 ya. Jadi intinya di sini ini mencurigai kamu, dia takut karena dia sering dimanipulasi sama pasangan-pasangan dia, pacar-pacar dia yang dulu gitu. Jadi kamu itu juga membuat dia takutnya nanti kamu memanfaatkan dia gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa yang kamu merasa dimanfaatkan dia atau dia yang merasa takut kamu manfaatkan gitu ya. Intinya ya nggak ada kepercayaan di sini.
Di sini tuh intinya nggak ada kepercayaan, nggak ada kejujuran, nggak ada yang dinamakan kasih sayang utuh tuh, nggak ada, main-main gitu, cuman PHP-in doang ya kan, gombal doang. Oke, yang pilih file nomor 2, terima kasih ya, jangan lupa like-nya, komennya. Kalau kurang mantep deh Des, nomor 2 ini aku mau tanya-tanya ya, tanya-tanya aja ya, WA chat nanti atau phone. Tapi kadang-kadang kalau phone nggak aku angkat tuh, karena apalagi ada telepon lain gitu ya, nggak mungkin kan aku bicara gabung berdua, nanti masalah kalian kedengar yang satu, kedengar yang lain gitu. Oke ya, nanti kalau mau telepon bilang dulu, Des aku pengen telepon, pengen curhat gitu, nanti aku kasih jam sekian ya gitu ya. Oke sayang, jangan sedih gitu, senyum aja nih, kan diminta untuk senyum aja, semua udah ada yang ngatur kok ya kan. Kalau jodoh ndak kemana, mau diputus 1000 tahun, kalau memang jodoh tahun depan, tahun kelahiran depan bakal ketemu gitu. Oke. Jangan lupa like-nya ya, komen, terus subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya biar selalu mendapatkan berita tentang video-video Mendes yang terbaru ya. Jaga kesehatan kalian, jangan sakit hanya hal-hal yang tidak penting ya. Oke. Iya Des, terima kasih ya, semangat selalu. Jangan lupa share ke temanmu ya, barangkali mereka butuh pencerahan juga ya di Mendes Tarot, syarat dengan saran dan solusi. Oke, bye. Halo, masih bersama ya di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kembali ya, Mendes akan membacakan readingan pilihan kartu ketiga ya, dimana di sini judulnya adalah edisi hubunganmu. Mengapa tiba-tiba dia ngeblok komunikasi denganmu? Oke, kita mulai ya. Di sini diwakili oleh lipstick warna coklat ya. Oke, lipstick warna coklat punya Mendes. Oke, kita mulai tebar ya. Selalu aku peringatkan, ini hanyalah bersifat fun readings ya. Bisa resonate, bisa tidak, karena energi yang tertebar di sini adalah energi secara general. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan satu, jangan jadikan pedoman dalam hidup kalian sehari-hari ya. Tetaplah berpegang teguh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah suatu prediksi. Oke, kita mulai. Dari bottom of the deck-nya di sini ada apa nih? Bentar. Ada Raja Keriting ya. Terus kemudian clue-nya ada 64. Kita buka untuk tebaran kartunya ya. Di sini ada The Empress. Kemudian ada 5 koin. Kemudian ada 4 tongkat atau 4 of Swords. Terus ada 8 mangkok atau 8 cup. Aku senang kalau ngomongin mangkok gitu. Klarifikasinya dan The Sun ya. Kemudian ada Strength ya. Kemudian ada King of Pentacle, oke. Dan ada Seven of Swords. Oke, kita mulai ulik ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini diartikan sebagai seseorang yang berkepribadian intuitif, ceria ya, naluriah juga, dan ramah ya. Raja Keriting di sini diartikan juga sebagai seorang pria yang berambut gelap, jujur, terbuka, murah hati, dan penuh kasih sayang. Langsung deh kalian senyum-senyum. Bener nggak sih? Kalau bener ya bilang ya di komen. Kalian berdealing dengan elemen api dan air. Elemen api itu Aries, Leo, dan Sagittarius. Elemen air itu adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kalau Mendes berbicara tentang energi atau zodiak ini ya, bukan berarti kalian berdealing dengan di sini tuh kamu dengan zodiak itu. Ini cuman energi yang
tertumpah di sini itu adalah energi air dan energi api gitu ya. Oke. Terus kemudian ada ini nih, ada clue-nya 64. Diartikan sebagai semua tanda menunjukkan pertengkaran, gugatan juga dari hasil gugatan itu ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi hubunganmu, mengapa tiba-tiba dia blok komunikasi denganmu? Di sini si dia, ini kalau kamu maskulin ya, yang menonton. Ini ada seseorang yang manja ya. Seseorang yang manja. Ya. Di sini ada kehamilan. Kesuburan. Ini diartikan sesuatu. Di sini aku ambilkan ini hubungan ini ada hamil. Tahu kamu, tahu tuh seseorang di luar kamu ya. Jadi ada di hubungan kamu, tapi ini di luar kalian berdua gitu. Maksudnya ya karena perbuatan pasanganmu gitu maksudnya ya. Jadi selain kamu itu ada orang ini yang hamil. Perbuatan siapa? Siapa pasanganmu lah. Kalau kamu feminim. Kalau kamu maskulin ya pasanganmu itu enggak ding. Kalau kamu maskulin berarti ini pasangan kamu di luar dia gitu. Atau dia melakukan hubungan dengan selain kamu gitu. Kalau yang nonton maskulin ya. Kalau yang nonton feminim ini bukan kamu. Ini orang yang ada di luar sana. Atau ini bisa juga kamu hamil ya. Mendes kayak gitu, bercanda jangan benar. Di sini mengalami kesulitan sih, dia itu mengalami kesulitan karena dia sudah melakukan suatu komitmen dengan kamu untuk melangkah lebih jauh sebagai seorang ini akan ada pesta, pernikahan ya, karena udah berkomitmen untuk menikah ya. Ternyata dia mencari yang lain ya. Sebelum kalian menikah itu dia udah cari yang lain, bahkan dia hamil ya. Ini versi 1. Versi 2, kamu hamil pada udah mau menikah, dia malah pergi mencari cinta lain gitu ya. Ini bisa kamu, bisa orang di luar kamu. Kalau kamu gak hamil berarti yang hamil orang lain di luar kamu karena pacar kamu hubungan dengan orang ini itu. Maksud gak sih? Gimana jelasnya ya? Ini bisa kamu yang hamil ya, tapi bisa juga orang di luar. Kalau bukan kamu ini berarti pacar ya, gebetan pacar kamu yang lain gitu. Jadi di selain kamu itu ada ini gitu. Kalau yang hamil bukan kamu, tapi pokoknya di sini intinya akan ada kehamilan, ada yang hamil. Di file nomor 3 itu ada yang hamil. Tahu kamu, tahu pacar dia yang lain gitu yang hamil nih. Makanya terjadi kesulitan untuk menuju ke sini ya, kesulitan untuk menuju ke sini. Padahal kalian sudah berkomitmen untuk menikah ya. Karena apa? Karena adanya yang hamil ini atau adanya kehamilan ini terjadi kesulitan untuk melangkah ke sini ya. Karena apa? Merasa ada seseorang di antara kamu tuh yang gak jujur dan mencari pencarian cinta lain sehingga terjadi kehamilan ini gitu loh. Paham gak ya? Ya makanya dia ngeblok gitu loh. Makanya dia ngeblok karena dia takut ketahuan kalau dia sudah berhubungan dengan yang lain gitu selain kamu gitu. Padahal kalian sudah komitmen mau menikah gitu. Tapi ternyata dia itu mencari cinta lain sampai terjadi kehamilan gitu ya. Itu ya Andes. Iya memang seperti itu. Kan tadi di bottom of the deck dia seorang pria yang berambut tegap, jujur dan terbuka. Iya, intinya seperti itu, jujur dia itu sama kamu. Kalau dia udah ngamilin orang lain atau udah ada hubungan orang lain sejauh itu gitu ya. Ya kalau kamu yang hamil, dia juga ngerasa sangat sulit untuk menikah dengan kamu. Makanya dia blok kamu. Ya. Dia mencari cinta yang lain juga di sini soalnya gitu loh. Pusing ya.
Siapa yang hamil ini? Yang pasti bukan kamu ya. Menurut feeling aku dia ngambilin orang lain. Karena kalian udah komitmen untuk menikah. Dia mencari cinta lain. Ya. Dia merasa kesulitan sekali untuk mewujudkan impian untuk ini. Karena adanya kehamilan. Ya. Kamu hamil enggak? Nangis ya kalau kamu hamil, nangis. Cepat-cepat menikah. Ini kan kalian memang udah berencana mau menikah kan. Atau kamu justru jadi yang orang lain dong. Dia sudah punya komitmen dengan yang lain untuk menikah, kemudian kamu hadir di antaranya itu sebagai selingan aja, kamu itu jadi pacar dia karena dia menunggu selama menunggu pernikahan ini terjadi, dia itu mencari cinta lain dan ketemu kamu, dan kalian ini melakukan hal-hal yang dilarang, akhirnya terjadi kehamilan ya. Nah di saat itu kamu bicara tentang kehamilan ke dia malah langsung ngeblok gitu ya, bisa jadi. Tapi ya di sini kan kalian yang merasakan, jadi Mendes kan nggak merasakan, cuma ngeraba kalau di hubungan ini ada kehamilan dan yang harus ditutup-tutupi sehingga kamu diblok gitu aja ya, karena dia di belakang kamu mencari orang lain. Kalau pada titik vonisnya aku bilang ini adalah bukan kamu tapi orang di luar kamu, dia di belakang kamu dia mencari cinta lain gitu ya. Dan di saat dekat ini kalian harus menikah, tapi dia udah ada hubungan dengan ini dan terlalu jauh hubungannya sehingga dia mengalami kesuburan atau kehamilan. Dia bingung untuk menjelaskan kamu, merasa kesulitan, bingung dia posisinya mau melanjutkan pernikahan atau harus tanggung jawab dengan ini, karena dia kan minta untuk dipertanggungjawabin. Kalau enggak ini sebelum kamu, memang ini orang sebelum kamu sudah pernah berhubungan dia atau cinta lama gitu lah, orang lama gitu. Dia balikan sama dia tapi tanpa sepengetahuan kamu. Dan ini kan wanita manja, wanita yang suka ngerengek gitu, minta sesuatunya harus dipenuhin gitu. Dan pacar kamu tergoda atau tunangan kamu tergoda atau suami kamu tergoda, ini bisa juga orang masa lalu dia, tapi pokoknya ini bukan kamu, intinya orang lain. Tahu ini gebetan pacar kamu yang baru atau ini pacar lama yang sudah putus kemudian nyambung lagi, padahal kamu udah pada mau menikah berdua, udah ada komitmen menikah ya. Klarifikasinya begini, dia menganggap kamu itu suatu harapan buat dia karena kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia damai, membuat dia nyaman gitu, dan kebahagiaan itu pun terdapat bersama kamu. Tapi ternyata orang masa lalu, benar kan? Ini orang masa lalu dia, tidak bisa melupakan orang masa lalu di sini nih. Berarti ini orang masa lalu yang hamil ini adalah orang masa lalu ya, dia tidak bisa melupakan karena dia datang tiba-tiba ya. Ini wanita manja. Gimana sih kalau orang ketemu sama pacar lama tapi masih ada rasa, ya seperti itulah. Jadi kenapa dia ngeblok? Ya dia takut ketahuan aja. Di samping itu kan kalian udah berkomitmen mau menikah, bagaimana ya dia itu menutupinya gitu dengan cara ngeblok. Nanti suatu seketika dia juga akan membicarakan hal ini kepada kamu, tapi untuk saat ini dia blok dulu. Dia juga butuh benar-benar berpikir ulang ya di sini ya. Cowok nggak setia ini atau cewek nggak setia ini. Dia nggak bisa melupakan masa lalu. Ya, sekarang aku tahu ini adalah orang masa lalu, pacar masa lalu. Hubungannya terlalu jauh, terjadi kesuburan atau kehamilan. Di sini pokoknya ada kehamilan, bukan kamu ya yang hamil ya. Tapi kalau memang kamu ya, berarti dia blok karena dia
nggak mau tanggung jawab gitu aja. Dia mencari cinta lain, ya kan? Tapi di sini ada masa lalu, berarti orang masa lalu kan. Coba kita cari di sini sarannya untuk hubungan kalian ini. Rumit kayaknya sih. Kalau udah urusan, tahu nggak sih, saya sahabat semua, kalau udah Mendes baca tentang ada kehamilan bukan istrinya gitu ya, atau bukan hasil dari suaminya gitu, Mendes itu harus pengen marah gitu. Buat Mendes itu adalah suatu pengkhianatan, dan Mendes nggak suka dikhianatin, paling nggak suka dikhianatin. Di sini tuh kayaknya ada pengkhianatan gitu loh, menurut Mendes. Ini loh, nggak digambarkan pengkhianatan, tapi ada kehamilan sama aja. Nangis ya. Tuh kan, nanti kalian itu menjadi sepasang pengantin. Tapi siapa ini yang hamil? Kalau kamu ya alhamdulillah, kalau kamu yang hamil nanti bisa langsung dilangsungkan pernikahan. Tapi kenapa mesti ngeblok? Ya kan, berarti kan bukan kamu. Terus kenapa harus ada ini? Ini orang masa lalu. Tidak bisa melupakan masa lalu. Ya, kalau kamu terima ya udahlah, nikah aja kalau kamu mau sama dia. Bahagia bersama. Atau ini kamu ya yang hamil ya? Pink. Di sini ada pink. Kalian suka warna pink ya? Atau punya kapelan pink ya? Atau kalau nanti kalau nikah udah rencana mau pakai tenda warna pink, baju warna pink gitu ya? Senang sekali. Cuman kok ada kehamilan itu, aku nggak suka. 19, apakah kalian mau menikah di tanggal 19 atau kalian ada yang lahir di tanggal 11, salah satu di antara kamu, atau ada apa di tanggal 19 ini hanya kalian yang tahu. Terus intinya bagaimana sih di sini kok jadi aku nggak ngerti gini loh. Ini ada yang hamil, tahu kamu, tahu pacar masa lalu. Soalnya di sini ada masa lalu loh. Ya, kalau kamu ya udah cepet-cepet menikah, cepet-cepet jadi pengantin. Tapi kalau dia ya kamu. Tapi kalau kamu kenapa mesti diblok, ya kan? Berarti bukan kamu yang hamil, tapi orang masa lalu. Tapi kamu tetap akan menikah dengan dia. Tapi dia akan menyelesaikan masalahnya dulu sama yang orang masa lalu ini, yang hamil ini. Gitu. Ya kan? Ya aku tanya alam semesta. Kalau kamu suka ya udah nikah, terima dia apa adanya, ampuni dia. Jangan diambil pusing. Udah terlalu malu, kalau nggak dilanjut juga malu, dilanjut juga gimana, bingung juga kan. Kita kan membawa nama orang tua. Kalau udah komitmen mau menikah itu orang tua kan udah tahu ya. Jadi bahkan orang tua, orang lain juga udah tahu kalau kalian mau menikah. Kalau tiba-tiba seperti ini, kasihan orang tua juga kan. Jangan pernah mempermainkan hubungan deh, siapapun juga. Ini seperti orang yang mempermainkan hubungan gitu. Udah menjalin hubungan sini tapi hamil sama orang sono gitu, ngambilin orang sono kan. Aduh, gimana sih? Bikin marah aja. Mendes mulai terbawa emosi. Penuh kasih Tuhan, hubungan kalian penuh kasih Tuhan. Berarti kalian yang hamil ya. Bukan. Kocok kartu. Oke. Feeling aku yang hamil adalah orang lain selain kamu. Bukan orang ketiga, tapi orang masa lalu. Datang. Kebahagiaan. Ya, kamu akan menemui kebahagiaan. Semoga saja ini yang hamil adalah orang masa lalu, tanpa mengganggu hubungan kalian untuk melangsungkan pernikahan. Ya, untuk sementara diblok ya sudahlah diblok. Ya, biarin aja dia mencari ketenangan diri dulu untuk hal-hal yang menimpa dia masalahnya ini ya. Kalau kalian yang hamil ya semangat ya, jangan abaikan itu adalah kasih Tuhan ya. Rawat bareng-bareng ya. Kalian segera langsungkan pernikahan biar semuanya menjadi sah di mata Tuhan ya. Kalau bukan dia ya, kalau bukan kamu yang hamil, tapi yang hamil masa lalu ya udah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri dulu, biarilah aja diblok dulu, nggak apa-apa. Ya,
biar selesaikan masalahnya dulu. Mungkin ada sesuatu masalah masa lalu yang harus diselesaikan, dan kamu harus dengan sabar menunggu, karena semuanya semuanya penuh kasih Tuhan ya. Oke. Jangan menghakimi siapapun kalau terjadi seperti ini. Ya, kamu cukup diam, menenangkan diri, berdoa untuk yang terbaik buat hubungan ini. Oke, yang pilih file nomor 3, terima kasih ya udah standby selalu di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Semoga ini bisa menjadikan pencerahan kalau kalian yang mengalami masalah seperti ini, dan aku harap semoga bukan kamu yang hamil ya. Tidak boleh hamil sebelum menikah, itu nggak boleh soalnya ya. Jangan terjadi sama kalian, insya Allah ya. Tolong jaga diri. Dan itu adalah harga diri yang paling nomor 1 adalah kesucian, adalah kehormatan. Jadi untuk menjaga ya, jangan melakukan sebelum menikah ya. Belum halal di hadapan Tuhan atau Allah. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarangnya ya. Ini pesan Mendes aja. Agar apa? Agar kebahagiaan terbentuk dari awal sehingga akhir nanti itu kalian benar-benar sebagai pasangan yang bersih tanpa ada kata-kata melanggar agama gitu ya. Jangan sampai kecewa. Nanti kalau kamu langgar, kamu sendiri yang akan kecewa ya. Ingat pesan Mendes, jangan pernah melakukan hal yang dilarang agama sebelum ada tanda tangan di atas matre, di depan Pak PA, pengadilan agama atau di hadapan Tuhan ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 3. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video Mendes terbaru ya. Mendapatkan yang syarat dengan saran dan solusi. Oke, kalian yang perlu jabri aja. Kalian yang ketemu di masalah nomor 3 ini memang kamu ya, jabri aja. Kalau pengen menangislah di pundak Mendes siap membantu untuk meminjamkan pundak. Kalau kalian kan biasanya nggak bisa aja, yang pengen curhat ke yang lain tapi nggak berani, sama Mendes jangan takut. Oke, terima kasih sekali ya. Kebahagiaan selalu menyertai kalian. Semoga Allah selalu bersama kalian. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.